Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat petang ya, menjelang malam. Baik, saat ini daerah Magelang menunjukkan pukul 18 lebih 18 ya, hari Rabu 17 Mei ya. Mudah-mudahan sahabat semua, teman-teman, rekan dari seluruh Nusantara ya, semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat, dalam kesempatan ini malam ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan ya, dimana yang belum sempat saya balas ya. Saya coba tiap sore ya, sehabis maghrib atau sehabis isya saya akan coba buka ya. Jadi mohon maaf kalau siang kadang saya tidak sempat balas ya, karena mungkin kadang biasanya pas servis ya, kadang servis di sawah, di lapangan, jadi kadang banyak yang WA ataupun telepon belum sempat saya angkat. Bila ada pertanyaan atau apa yang bermasalah dengan diesel sahabat semua atau traktor sahabat semua, marilah kita belajar bersama ya. Kita coba belajar bersama, mencari permasalahannya dengan saling tukar pikiran, tukar pengalaman. Harapannya apa yang menjadi permasalahan, kesulitan itu bisa teratasi ya. Karena apa? Karena diesel ya ataupun traktor kadang lain dieselnya, barangnya sama, tipenya sama, serinya sama, namun penyakitnya berbeda ya sahabat. Jadi banyak faktor dan kompleks sekali. Namun demikian, semakin kompleksnya suatu permasalahan karena faktor usia, faktor sering dipakai ya, sehingga lambat laun tentunya spare part atau part-partnya itu kan akan mengalami yang namanya keausan ya. Jadi antara diesel yang satu dengan yang lain tentunya mempunyai permasalahan yang lain pula ya. Karena kadang mungkin ini jarang dipakai, karena ini sering dipakai, ini perawatannya bagus, ini mungkin perawatannya kurang bagus. Nah, tentu hal-hal semacam ini sangat menentukan awet dan tidaknya daripada sebuah mesin atau diesel. Baik, untuk menjawab pertanyaan, saya buka dulu ini dari yang pertama, 6 jam yang lalu ya. Ini dari Mas Andrian F2. Ini menanyakan, mesin saya Kubota D2 ya, mungkin DI2 ya maksudnya ya, suaranya naik turun, tenaganya juga kurang. Baik Mas Ardian, ini saya jawab pertanyaan. Itu dieselnya sudah berapa lama ya? Sudah berapa lama? Mengapa saya selalu menanyakan umur diesel berapa lama? Karena itu terkait dengan pemakaian dan perawatan ya. Baik Mas Ardian, kalau misalkan dieselnya itu masih baru, dalam arti usia masih 3 tahun ke sini ya, atau kisaran 3 tahun, kok ada suara tidak normal atau berbet atau naik turun, itu biasanya disebabkan kalau perawat olinya tertib, gantinya itu biasanya disebabkan saringan solar ya, atau filter solar itu kotor ya, kotor. Biasanya itu ada endapan air ya, kadang masuk ke situ karena proses pengembunan. Kadang juga tutup daripada tangki solar itu terlalu rapat ya, itu juga akan menghambat sehingga menyebabkan gas naik turun dan tidak
bertenaga atau kurang tenaga. Jadi Mas Ardian, yang paling gampang dicek itu dulu. Pertama dibersihkan saringan solarnya ya, kemudian tutup daripada tangkinya, kondisinya seperti apa. Kalau karetnya sudah terlalu rapat, itu diganti aja tutupnya ya, supaya ada udara yang keluar sehingga perjalanan daripada solar itu lancar ya. Karena kalau itu perjalanan solar tidak lancar karena terhambat tidak adanya udara yang keluar, maka tentunya akan mengganggu daripada suplai perjalanan masuk ke pompa solar. Gitu ya Mas Ardian. Namun beda lagi kalau diesel tersebut usianya sudah di atas 5 tahun ya. Usianya sudah di atas 5 tahun, perawatan bagus, gas kok naik turun, itu bisa juga disebabkan pertama itu biasanya umumnya plunjernya dulu ya, plunjernya aus, itu juga bisa menyebabkan gas naik turun. Jadi ketika gas stasioner ya, itu biasanya tidak bisa stasioner, kadang maunya gas gede ya, maunya gas gede. Kemudian kalau mau menghidupkan itu juga harus gas gede, kalau gasnya terlalu kecil tidak mau hidup. Nah, ini sebagai ciri-ciri kalau plunjernya aus ya. Kadang juga ketika buat kerja di lahan itu tenaganya ngedrop, hidupnya mudah, tapi ketika ada beban itu langsung ngedrop. Nah, ketika beban itu dihilangkan, gas itu akan besar sendiri. Nah, itu salah satu cirinya bahwa plunjer itu aus. Kemudian gas naik turun juga bisa disebabkan kadang pemasangan plunjer atau pen ya, yang menahan daripada plunjer itu biasanya turun ke bawah ya. Kalau itu turun ke bawah, maka plunjer itu akan bisa geser ke kiri dan kanan, sehingga itu kadang menyebabkan gas gede, kadang menyebabkan gas kecil. Nah, itu salah satunya yang sering terjadi seperti itu ya. Nah, coba dicek yang paling mudah dulu, Mas siapa tadi, Mas Ardian ya. Mungkin itu Mas Ardian. Kemudian jawaban ini Mas Monlik, matur suwun Om pencerahannya, sama-sama Mas Monlik yang selalu hadir ya. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Mas Jafar Bit ya, Mas Jafar Bit. Selamat malam Mas Jafar Bit, selamat istirahat ya. Baik, ini menanyakan mesin saya RD85 keluar air radiator dari baut knalpot sebelah bawah kiri. Kira-kira kenapa ya Pak? Keluar air lewat knalpot. Nah, gini Mas Jafar Bit ya. Kalau keluar air lewat knalpot itu biasanya air itu masuk ke ruang bakar. Ya, ruang bakar itu di depan piston ya, di depan piston. Nah, biasanya umumnya yang sering terjadi itu adalah kalau air masuk ke ruang bakar itu adalah gasket head atau perpak silinder headnya itu rusak atau terbakar di pembatasnya itu ya. Mengapa bisa terbakar? Nah, itu bisa terbakar karena pertama memang faktor usia, yang kedua juga disebabkan kadang kurang kuatnya mengencengkan atau menguatkan daripada mur silinder head ya, yang 4 buah itu. Kalau saya biasa pakai kunci shock disambung pipa ya. Kalau ada kunci momen itu lebih bagus ya, tapi kan tidak semua orang itu punya ya, apalagi kalau kita servisnya itu istilah bukan menjadikan sebuah pekerjaan tiap hari. Jadi itu kadang kita hanya memakai kunci seadanya ya. Nah, itu harus benar-benar kuat. Kalau tidak kuat tentunya itu akan menyebabkan ada rongga ya. Ada rongga sehingga ketika nanti ikut terjadi pembakaran pas diesel itu hidup, maka lama-lama karena ada rongga gasket head itu akan terbakar. Nah,
tinggal terbakarnya itu di posisi mana, posisi air yang berhubungan dengan oli atau air yang berhubungan dengan ruang bakar ya. Karena ada dua kemungkinan, di mana kalau berhubungan dengan ruang bakar yang rusak itu biasanya air masuk ke ruang bakar ya, di depan seker. Nah itu ciri-cirinya nanti misalnya tidak dipakai, itu ketika mau menghidupkan ada air, bunyi air kerucuk kerucuk kerucuk, atau salah satunya keluar lewat knalpot. Nah itu ciri-cirinya seperti itu. Kemudian kalau yang rusak itu pas yang berhubungan dengan oli, maka itu lama-lama air itu masuk ke ruang oli. Nah kalau masuk ke ruang oli itu tentunya olinya akan berubah nanti. Biasanya akan berubah menjadi seperti susu coklat. Nah itu karena oli bercampur dengan air. Nah itu coba dicek Mas, kalau pernah buka silinder head mungkin kurang kenceng ya. Jadi kalau sudah terlanjur keluar lewat knalpot, baiknya dibuka aja silinder headnya, kemudian dicek, bila memang perlu ganti diganti. Mungkin gitu ya Mas Jafar Bit, jawaban saya. Oke, kemudian dari Mas Mianto Karimun ya, 13 jam yang lalu, ini Mianto Karimun ini mungkin dari Karimun Jawa ya. Mas mau nanya, Kubota 12S di 12S mungkin maksudnya ya. Gasnya apa ini ya? Kok enggak jelas. Adik kembali turun. Gasnya enggak bisa dikembalikan turun. Mohon dijawab. Ini maksudnya gini mungkin ya Mas Yanto. Jadi gas itu tidak bisa turun. Artinya mungkin tidak mau kecil ya. Jadi belandang. Nah Mas Mianto, jadi kalau saya boleh tanya, itu kemarin bongkarin apa ya? Kalau bongkari bos pom atau pompa solar itu memang sering kasus-kasus seperti itu, dimana biasanya karena belum pasnya ya cara pemasangannya aja Mas Mianto Karimun ya. Coba diulang-ulangi kalau memang bongkar pompa solar, karena kita belajar ya, jadi kita harus kalau kira-kira belum pas dibongkar aja lagi ya, diperhatikan lagi, pastikan cara pemasangannya benar ya. Nah itu bisa juga disebabkan tanda titiknya ya, tanda titiknya, marknya pada control rack itu tidak pas, itu juga bisa menyebabkan gas itu ngegas gede, jadi tidak mau dikecilin. Bisa juga seperti itu. Bisa juga kalau pemasangan plunjernya sudah pas ya, kemungkinan ketika mau masukkan ke dalam deck, ke dalam rumah gigi, itu tidak masuk ke bagian garpunya ya. Di control rack itu kan ada yang geser ke kiri kanan. Nah itu tidak pas masuknya ke sini ya. Nah kalau ini gesernya itu pas kebetulan posisi gas gede, maka dia tidak akan bisa dimatikan. Namun kalau pas gesernya posisi pas gas mati, maka diesel tersebut tidak bisa dihidupkan. Tapi dengan catatan cara masangnya plunjer itu benar ya. Gitu ya Pak Yanto. Kemudian supaya tidak terjadi kasus belang gas gede tidak mau dimatikan, yaitu sebelum dihidupkan dites dulu Pak Mianto. Misalkan habis bongkar plunjer ya, habis bongkar plunjer, kemudian dites di luar dulu Pak. Coba digas maksimal, dikeluarkan, digenjot-genjot ya. Itu keluar solar harusnya ya.
kemudian posisikan kontrol leg-nya mati ya, kemudian digenjot-genjot di luar, itu harusnya tidak keluar solar. Atau coba dipasang, setelah membongkar punya dipasang pompa solarnya komplit, itu pastikan ke garpunya pas, kemudian jangan langsung dihidupkan ya. Langkah pertama adalah digas ya, digas kemudian diengkol ya, diengkol itu keluar solar enggak. Nah, kalau posisi digas itu harusnya keluar solar ya, berarti itu normal ya. Kemudian langkah kedua adalah posisi jangan digas. Maaf nih ya sahabat, tes maaf ini ya terjadi gangguan ya. Baik, kembali nih saya terangkan kembali, supaya tidak terjadi kasus gas belandang yaitu gas gede sendiri, maka itu gini Pak Mianto, itu cara nyobanya adalah ketika sudah selesai bongkar pasang daripada plunyer pompa solar ya, dipastikan supaya tidak belandang, itu coba dipasang ke rumah gigi atau ke dek sampingnya ya. Nah, setelah dipasang ke rumah gigi ya, kemudian itu jangan langsung dihidupkan, ya. Langkah pertama adalah kita posisikan gas dulu ya, kita posisikan gas ya, gas besar, kemudian diengkol. Itu keluar solar apa enggak ya? Nah, itu yang benar harusnya keluar solar ya. Kemudian langkah yang kedua, posisikan tuas gas posisi mati ya, posisi mati. Nah, kemudian diengkol. Itu posisinya keluar solar atau tidak ya? Itu harusnya tidak keluar solar. Nah, kalau pada saat posisi mati kok keluar solar, itu berarti belum benar cara pemasangannya, pasti masih ada kesalahan. Nah, itu harus diteliti ulang, jangan langsung dihidupkan. Kalau nanti langsung dihidupkan, itu saya jamin itu nanti pasti belandang. Jadi diesel tersebut tidak mau dimatikan. Nah, gitu ya Pak Mianto. Nah, misalkan sudah terlanjur belandang, kita tidak bisa matikan, gimana Pak solusinya Mas? Solusinya gini Pak, pertama bisa dikendori baut 17 yang menuju ke pompa solar, dikendori, namun itu perlu waktu ya, kadang tidak langsung mati. Kemudian yang kedua, bisa pada tuas cok diskompresi itu ditekan, tapi jangan maksimal ya, ditekan pelan-pelan. Jadi tujuannya adalah untuk menekan klep supaya kompresi hilang, sehingga diesel tersebut tidak bisa hidup dan akhirnya mati. Gitu ya Pak Mianto, mudah-mudahan jelas. Baik, mungkin pada acara sore ini saya cukupkan sekian dulu, menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber, kolom komentar. Silahkan bagi yang lain, bila ada kesulitan ditulis ada di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Baik, saya akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam mekanik, salam kuku hitam.